di MPD. Yang kami hormati pula seluruh pengurus Pokjawas PAI Nasional, Ketua Pokjawas PAI Provinsi dan Kabupaten Kota, segenap Bapak Ibu PAI, pengawas PAI se-Indonesia yang sudah hadir di ruang virtual ini. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Jumat tanggal 9 Agustus 2024 kita bisa menghadiri dan mengikuti bersama-sama acara webinar tahap 3 yang diselenggarakan oleh Pokjawas PAI Nasional dengan tema penyusunan laporan pendampingan pelaksanaan program guru PAI. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak Ibu pengawas PAI dari seluruh provinsi se-Indonesia, ada Bapak-Bapak narasumber, Bapak Ibu pengurus Pokjawas PAI Nasional, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini adalah webinar pada bulan Agustus, di mana pada bulan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, ada beberapa di antara kita yang pakai baju merah putih ya. Selamat untuk menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita merangkai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin membacakan pantun pembuka untuk kita semua ya. Burung elang berkicau di pagi hari, tanda datangnya sang cahaya mentari. Selamat datang Bapak Ibu pengawas PAI di acara webinar seri ketiga ini. Kasih tepuk tangan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Menanam padi di sawah yang subur, tumbuh menghijau di bawah terik matahari. Mari kita susun laporan dengan penuh syukur untuk program Guru PAI yang lebih berseri. Kasih tepuk tangan ya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin beserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Ummul Quran dengan berharap semoga Allah memberikan ridho pada kita semua di kegiatan ini sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi guru PAI dan pendidikan Islam di Indonesia. Biridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai rasa cinta kepada bangsa dan tanah air Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti akan dilanjutkan dengan Mars Pokjawas PAI yang juga perwujudan cinta kita kepada profesi pengawas PAI ya. Untuk itu kepada operator disilahkan dan Bapak Ibu dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
terima kasih disampaikan kepada operator dan Bapak Ibu semua yang telah dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga dengan bangga menyanyikan lagu Mares Pok Jawa SPAI Nasional. Kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada penciptanya, yaitu Ibu Heni Wahyu, Pengas PAI dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan juga untuk beliau ya, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Bapak Ibu hadirin Pengas PAI dan juga peserta webinar tahap 3 yang saya hormati. Selanjutnya marilah bersama-sama kita rangkai dengan acara yang ketiga, pembacaan doa untuk memohon ridho kepada Allah SWT pada acara webinar tahap 3 ini, dan kepada Bapak Haji Samsul Arif MPD, Pengawas PAI dari Provinsi Jambi, dimohon untuk berkenan memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa semoga acara kita selalu lancar dan beridho di Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها الوطن والطاعون. يا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا جداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا منزل البركات ويا قاضي الحاجات في البر والبحر على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في هذا اليوم أجرا أن تجعلنا ممن عمل الصالحات وسارعوا بالخيرات وتسابقوا في الطاعات وفازوا بالجنات. ربنا يسر لنا الهدى والرشد في جميع الأمور الدنيا والدنيوية وحصل مرادنا بالخير وباعدنا من الشر والعصيان ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماء الأعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا تقبل حسنتنا واغفر سيئاتنا وارفع درجاتنا في عليين. كن علينا بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih diantar Pak Latif. Terima kasih untuk Bapak Samsul Arif. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Samsul Arif, MPD, Pengas PAI dari Provinsi Jambi yang telah berkenan untuk memimpin pembacaan doa untuk kita semua. Dan semoga doa kita diterima oleh Allah SWT.
Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan dan kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Pokjawas PAI Nasional, yaitu Bapak Dr. Ahmad Zaki MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Munir MAG, yang pada saat ini beliau berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan di Klatim. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat selalu dan pada lain waktu bisa memberikan waktu untuk bersilaturahim kepada kita secara virtual ataupun secara luring. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasubdit PAI pada PAUD dan TK, Ibu Hajjah Lelis Suraya MSI. Beliau insya Allah akan hadir bersama kita, namun juga karena berbarengan dengan kegiatan, maka terpaksa acara kita harus mulai, mana mengingat ini adalah hari Jumat, dan nanti saat beliau sudah hadir, insya Allah kita berikan waktu, dan teman-teman juga ingin mendengarkan semua info-info terbaru terkait apa-apa yang beliau dapat dari relasi beliau dengan Kemendikbud dan Direktur PAI serta yang lainnya. Kita doakan juga semoga beliau senantiasa sehat selalu dan terus istiqomah memperjuangkan nasib pengawas pendidikan agama Islam di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Pokjawas PAI Provinsi se-Indonesia yang sudah membantu menyampaikan informasi untuk pertemuan webinar kita kali ini, karena untuk saat ini Pokjawas memiliki kanal-kanal komunikasi melalui WA, melalui Zoom secara berkala. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kualitas komunikasi dan silaturahmi kita kepada Bapak Ibu pengawas di provinsi-provinsi serta Bapak Ibu pengawas di seluruh Indonesia. Begitu juga saya hormati kepada para ketua Pokjawas yang sudah juga menyertakan teman-temannya untuk bisa menghadiri pada kegiatan webinar kali ini. Karena di dalam webinar kali ini, alhamdulillah ya sudah terdapat 424 peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan secara webinar. Mudah-mudahan bisa terus bertambah karena insya Allah kapasitas kita masih cukup dan nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat dan bagaimana melaksanakan tupoksi kita yang terbaru. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan beberapa hal yang dalam waktu minggu-minggu ini dilakukan oleh Pokjawas. Yang pertama adalah kita baru saja melakukan webinar secara langsung dengan para ketua provinsi untuk membicarakan 3 program yang mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun ini. Yang pertama adalah kita berazam untuk melaksanakan perkumpulan akbar atau silaturahim akbar Pokjawas PAI yang akan dilaksanakan di Jakarta insya Allah pada bulan November. Kemudian saya juga ingin tegaskan Bapak Ibu sekalian, Jakarta sebagai tempat pilihan merupakan alternatif terakhir setelah beberapa daerah diusulkan sebagai bagian dari upaya untuk membuka celah
komunikasi kepada daerah-daerah. Namun untuk perdana kami bersepakat memutuskan di Jakarta karena faktor hal-hal yang bisa kita perhitungkan sepertinya menyulitkan teman-teman di daerah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melakukan pertemuan akbar secara nasional untuk ditempatkan di daerah sehingga kita semua bisa menikmati keindahan daerah-daerah sekaligus kita melaksanakan silaturahim akbar. Untuk itu saya perlu mendapatkan dukungan pada Bapak Ibu sekalian supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan nantinya insya Allah dalam waktu minggu depan edaran akan kami sampaikan setelah kami diskusikan secara matang dengan pengurus di Jakarta dan teman-teman tim yang sudah menjadi bagian kita untuk selalu memajukan PAI di Pokjawas ini. Itu juga Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kedua adalah kita akan mengeluarkan batik terbaru di tahun ini juga. Dan yang terakhir adalah kita sudah menyepakati di dalam webinar kepada para ketua Pokjawas PAI seluruh Indonesia juga mengeluarkan KTA, kartu tanda anggota yang insya Allah akan berbasis e-money. Semuanya itu akan kami sampaikan dalam satu edaran. Mudah-mudahan kegiatan ini kita doakan bisa berjalan dengan baik. Itulah informasi terkait dengan hal-hal yang terbaru yang perlu juga disampaikan dalam momentum pertemuan secara virtual ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa transformasi peran pengawas yang sudah berjalan 1 tahun terakhir dalam program pendampingan kepada kepala sekolah garis miring guru pendidikan agama Islam sudah dilakukan secara masif oleh Pokjawas PAI. Dalam siklus pendampingan hari ini kita akan mengikuti pada tahapan yang ketiga. Di dalam provokasi saya untuk menyebarkan informasi terkait dengan pendampingan pelaporan tahap ketiga ini, di situ yang akan kita ketahui insya Allah dari para narasumber adalah alat apa yang akan kita jadikan sebagai dasar ketika kita melakukan untuk membuat penyusunan pendampingan pelaksanaan program di sekolah. Itu juga selain daripada praktek-praktek baik yang bisa kita lakukan, nanti akan kita dapati plus minus dari pelaksanaan yang telah dilakukan berdasarkan dari kesepakatan yang telah dibangun antara pengawas selaku pendamping guru PAI ketika berada pada tahap ke-1 dan tahap kedua. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saat ini Kemendikbudristek menjadikan pendampingan peran pendamping pengawas sekolah menjadi satu-satunya kegiatan yang sangat ilmiah. Oleh karena itu, Pokjawas tidak ada jalan lain kecuali menyampaikan dan mengikuti dan kita sesuaikan dengan porsi kita atas nama pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tantangan-tantangan yang Bapak Ibu sudah alami seperti komunikasi dan seterusnya, alhamdulillah berkat perjuangan komunikasi kita dengan Subdit dan Pak Direktur, baik Direktur Kemendikbudristek maupun Direktur PAI, alhamdulillah untuk menjembatani persoalan-persoalan teman-teman pengawas di seluruh Indonesia yang konon kesimpulannya adalah memiliki hambatan ketika melakukan fokus pendampingan kepada kepala sekolah. Maka insya Allah akan dikeluarkan draft SKB 2 Dirjen, yaitu Dirjen Kemendikbudristek dan Dirjen Pendis, untuk memberikan ruang kepada pengawas PAI bisa mendampingi kepala sekolah. Dan poin-poin yang dibuat di dalam draft tersebut antara lain adalah bagaimana kepala sekolah mampu menjalin komunikasi yang efektif untuk bisa melakukan pendampingan PAI di sekolahnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, webinar ketiga kali ini merupakan jantung daripada laporan kepengawasan kita yang juga kita akan jadikan basis laporan di EKIN kita di triwulan ketiga. Mudah-mudahan
waktu yang sangat terbatas ini di hari Jumat bisa memberikan nilai yang bermanfaat buat kita meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat dan materi. Untuk itu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang kita inginkan, perlu saya tekankan di sini terkait dengan pengisian absensi yang nanti di pertengahan kegiatan kita akan share absensinya. Kemudian juga saya terus mengingatkan supaya Bapak Ibu pada saat mengisi daripada absensi tersebut, jangan lupa dipastikan menulis email yang lengkap, kemudian nama yang jelas, gelar juga, begitu juga instansi. Karena masih sering didapati komplain dari teman-teman tidak muncul, ternyata boleh jadi diantaranya adalah alamat yang Bapak Ibu sampaikan, yang Ibu tuliskan tidak sesuai. Sehingga itulah menjadi permasalahan-permasalahan di webinar 1 dan webinar kedua. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sebagai antusiasme untuk mengikuti transformasi peran pengawas. Terakhir saya lupa menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian, Direktur PAI kita yang baru ini sangat luar biasa, begitu keinginannya sangat besar untuk memajukan PAI. Beliau sangat berharap kepada pengawas sebagai tulang punggung pergerakan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Karena itu di antara poin beliau untuk memajukan PAI, insya Allah beliau sudah menyampaikan di tahun 2025 hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan PAI diawali dengan memberikan bantuan kepada elemen daripada PAI di seluruh Indonesia, mulai dari KKG, MGMP, Pokjawas, kemudian KASI, Kabit, Pendis, dan seterusnya. Beliau akan menyampaikan anggarannya akan diperbesar. Bantuan yang akan diberikan untuk organisasi juga bantuan yang sangat besar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan PAI. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan, informasi-informasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Zaki, MPDI, yang telah memberikan sambutan atas nama Ketua Pokjawas PAI Nasional. Ada kekasih kok malah angkat kaki ya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Ahmad Zaki. Kita kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Nah, banyak yang sudah disampaikan oleh beliau terkait program-program Pokjawas PAI Nasional, diantaranya ada Batik, Pokjawas PAI Nasional, kemudian KTA, dan juga program lainnya, serta info-info terbaru. Nah, untuk itu mudah-mudahan semakin menambah semangat kita ya di dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengawas PAI, dan juga semangat kita di dalam meningkatkan ghirah terhadap Pokjawas PAI baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Ibu, kita sebentar bermain yel-yel ya. Nanti dibuka audionya, saya akan tayangkan yel-yel PAI kita untuk kita hafalkan ya. Jadi kita bersama-sama. Yang merah ini untuk Bapak Ibu semua ya, untuk yang hitam ini saya. Ya, jadi kalau saya tanya siapa kita, jawabnya adalah PAI. Siapa kita? PAI. Tolong dibuka ininya ya, suaranya ya. Mikrofonnya tolong dibuka. Siapa kita? PAI. Siapa kita? PAI. PAI. Kita bisa. Semangat. Mami kurang semangat. Ini Bu ya Bapak Ibu ya. KPI. Oke. Sama-sama. Bagaimana mau kompak 471 orang. Oke. Coba kita ulangi lagi. Saya tanya. Siapa kita? PAI. Kita bisa. Kita bisa Bu.
Kita bisa. We love PAI. Terima kasih. Selamat malam. 473 orang. Saya mute lagi ya, mohon izin. Ya, mohon izin untuk saya mute lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yel-yelnya tadi ya. Jadi siapa kita? Kita adalah PAI. Apa PAI? Kita bisa. PAI Jaya Jaya Y. Kemudian we love PAI. Ya. Bu Mamik, mohon izin Bu Mamik. Ya. Dari Nagekeo NTT. Jam Ya, berapa Pak? kira-kira break? Jam berapa kira-kira break? Kami jam setengah 12 Jumatan, Bu. Bu Oh iya Mamik. iya. Baik, baik. Siap. Terima kasih Pak Amran. Terima kasih. Ya, Ini oke. sudah mau langsung kita ke materi ya. Bapak Ya, Ibu, siap. terima kasih untuk semangatnya pada pagi hari ini. Sekarang marilah kita lanjutkan bersama-sama ke materi yang pertama. Sebenarnya jadwalnya adalah sambutan dari Ibu Kasubdit. Tapi saya belum melihat Ibu Kasubdit ya. Kalau Ibu Kasubdit karena beliau ada Sudah, Bun. kegiatan. Alhamdulillah sudah sudah ada. beliau barusan masuk dengan, coba disapa, mungkin sudah masuk. Baik, terima kasih Pak Zaki infonya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita mendapatkan materi dari narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua, terlebih dahulu marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kasubdit PAI pada PAUD TK, yaitu Ibu Hajah Lelis Suraya MSI, dan insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ibu Kasubdit. Assalamualaikum Ibu Kasubdit. Oke, Ibu sudah rawuh ya. Baik. Mohon berkenan kepada Ibu Kasubdit untuk memberikan sambutan dan semangat buat para pengawas PAI se-Indonesia. Dipersilahkan. Mohon izin Bu, masih mute. Suaranya masih mute. Mohon untuk dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Bu Dr. Mami. Waalaikumsalam Ibu Kasubdit. Sugeng rawuh. Iya. Monggo Ibu, ditunggu sama teman-teman nih. Oh iya, mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pokjawasnas Pak Dr. Jaki, yang kami hormati Ibu Dr. Mami, yang kami hormati para pengurus Pokjawasnas, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu pengawas PAI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka di dunia maya secara luring dalam rangka webinar penyusunan laporan pendampingan pelaksanaan program guru PAI dan juga pengawas PAI. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Pokjawasnas yang sudah menyelenggarakan webinar ini yang ketiga, sebagai salah satu bentuk upaya dalam rangka terus meningkatkan kompetensi dan juga informasi terbaru baik dari Kemendikbud maupun dari Kementerian Agama. Dan
pertemuan kali ini saya sangat mengapresiasi terhadap pengurus Pokjawasnas karena sangat aktif dalam mensosialisasikan dan juga mendampingi Bapak Ibu untuk mengimplementasikan regulasi yang terbaru, khususnya regulasi Perdirjen GTK nomor 4831 tentang transformasi peran pengawas dan juga Perdirjen tentang model kompetensi pengawas. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini memang peran pengawas sudah tidak lagi seperti sebelumnya melakukan penjaminan mutu dan juga lebih kepada akademik begitu ya. Tapi hari ini transformasi peran pengawas untuk mendampingi kepala sekolah. Tentu saja ini tidak mudah untuk diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu pengawas di daerah karena memang kalau mendampingi kepala sekolah kan lebih identik terhadap tugas manajemen. Oleh karena itu Pokjawasnas dan juga kami di Kementerian Agama khususnya sebagai leading sektor atau pembina pengawas PAI untuk menemani Bapak dan Ibu pengawas PAI untuk terus melakukan tusinya di satuan pendidikan, terutama di tusi yang terbaru ini mendampingi kepala sekolah. Memang mungkin beberapa pengawas PAI mudah untuk melakukan tusi yang baru ini mendampingi kepala sekolah. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada banyak para pengawas yang belum bisa masuk untuk melakukan tusi yang baru yaitu mendampingi kepala sekolah di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu beberapa upaya dilakukan oleh Pokjawasnas dan juga oleh kami di Kementerian Agama supaya Bapak Ibu pengawas PAI bisa terus melanjutkan tusinya mendampingi kepala sekolah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah begitu. Karena bagaimanapun pendidikan agama Islam itu menjadi tujuan pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan para anak didik kita menjadi anak didik yang beriman, bertakwa, mandiri, cerdas, yang diharapkan oleh seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pokjawasnas yang sudah terus mendampingi Bapak Ibu pengawas PAI karena hari ini saya yakin Bapak dan Ibu masih bingung dengan implementasi seperti apa yang harus dilakukan di sekolah dan teknisnya seperti apa. Nah, alhamdulillah Pokjawasnas sangat responsif untuk mendampingi Bapak Ibu dari mulai mendampingi regulasi, menemani kami di kementerian dan juga teknis implementasi di satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Jaki dan Pak Jaki meminta saya untuk membuka acara ini. Jadi mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bi barakatul ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf Pak Jaki, kami juga di sini di Jogja. Kami sedang di Jogja. Sekarang sedang finalisasi buku pedoman pembelajaran dan asesmen untuk tingkat TK sampai tingkat SMA begitu. Nanti peran pengawas sangat dibutuhkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Pengawas menjadi bagian dari yang penting di dalam pembelajaran anak didik. Mungkin sementara Pak Jaki seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dr. Mamik. Terima kasih. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pengawas tidak bingung lagi secara teknis dan secara regulasi, biar kami di kementerian yang terus untuk mendampingi dan juga
sampai regulasi yang kita harapkan bisa ditandatangani oleh para pihak yang berwenang. Terima kasih Bu Mami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kasubdit, terima kasih banyak. Aura kasih bersama Pak Didit. Terima kasih untuk Ibu Kasubdit. Terima kasih untuk sambutannya. Terima kasih telah membuka. Terima kasih untuk seluruh pendampingannya serta seluruh upaya-upayanya untuk mendampingi pengawas PAI se-Indonesia. Semoga diberikan kesehatan dan semakin berkah ilmu karirnya juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Kasubdit, mohon izin untuk melanjutkan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti dan menyimak materi terkait penyusunan laporan pendampingan pelaksanaan program Guru PAI. Untuk yang pertama, kita hadirkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Winarno MPD. Kita cek. Baik, Pak Win, selamat datang. Sehat ya? Alhamdulillah, syukur waras. Oke, Pak Win, ini ada beberapa teman kita yang mungkin akan segera melaksanakan sholat Jumat. Ya, untuk itu mari kita efektifkan waktu ya untuk langsung materi ya. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Win. Silakan Pak Win, kita tunggu dari materinya. Ya, monggo dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasubdit pada PAUD dan TK yang sekaligus selaku pembina pengawas PAI di seluruh Indonesia, Bapak Ketua Pokjawas PAI yang saya banggakan beserta pengurus harian yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan Pokjawasnas, Bapak Ibu pengawas PAI di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada webinar kali ini. Yang pertama ini yang ingin saya sampaikan adalah teknis penggunaan aplikasi. Nanti adapun pengisiannya nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Fatullah. Sehingga mungkin dalam penjelasan ini mungkin hanya butuh waktu antara 10 sampai 15 menit, nanti dilanjutkan dengan Pak Fatullah yang selanjutnya nanti kita perdalam dengan tanya jawab. Untuk itu izinkan saya untuk melakukan share screen. Juga Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di webinar kali ini adalah aplikasi pendampingan tahap ketiga atau siklus ketiga, di mana di siklus ketiga ini adalah tahap pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan. Di dalamnya ada 3 kegiatan utama, yaitu diskusi dan umpan balik berkala, kemudian pelaksanaan dukungan, di mana di pelaksanaan dukungan ini ada sekolah prioritas utama, sekolah prioritas menengah, dan sekolah prioritas terakhir. Dan kegiatan yang ketiga dalam pendampingan pelaksanaan program ini adalah pendampingan unjuk kerja, di mana di dalam pendampingan unjuk kerja ini juga terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu sekolah prioritas utama, sekolah prioritas menengah, dan sekolah prioritas terakhir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, di dalam aplikasi ini sudah kita sajikan mulai dari data, ini sengaja saya urutkan dari sebelah kanan, di mana di dalam data ini nanti Bapak Ibu cukup mengisi di kolom yang saya beri warna agak biru, apa ini ya, biru abu-abu muda ini, cukup di sini nanti nama pengawas, kemudian NIP, pangkat golongan, jabatan, pendampingan tahun,
Ini tahun 2024, kemudian nama Ketua Pokjawas, kemudian yang terakhir NIP. Nah, di mana ini nanti akan ngelink di halaman berikutnya. Lalu yang perlu diisi lagi juga di tempat kegiatan ini. Di tempat kegiatan ini, Bapak Ibu, ini. Nah, di tempat kegiatan ini silakan diisi di kabupaten atau kota di mana Bapak Ibu bekerja. Misalnya Jombang ya cukup ditulis Jombang, kalau Bandung ya Bandung, kalau Alor ya Alor, Sabah dan seterusnya. Intinya ini di kegiatan bulan Juli, bulan Agustus, bulan September ini nanti silakan diisi nama kabupaten kota. Kenapa ini Juli, Agustus, September? Berkaitan seperti yang sudah disampaikan Ketua Pokjawasnas di awal tadi, bahwa pendampingan tahap ketiga ini atau siklus ketiga ini adalah di bulan Juli, Agustus, September, di mana ini nanti bukti fisiknya atau laporannya ini yang kita inputkan di kinerja kita untuk triwulan ketiga, yaitu Juli, Agustus, dan September. Kemudian ini ada nama sekolah, nanti silahkan diinput. Kemudian nama gurunya juga silahkan diinput. Lalu kalau penyemai perubahan dan lain sebagainya ini adalah mengikuti alur yang sudah kita laksanakan di tahap pertama dan kedua. Kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri ini ada prioritas utama. Prioritas utama tentu saja ini bisa jadi Bapak Ibu di pendampingan siklus pertama ketika menemukan prioritas utama ini ada 4 atau 5 atau 6 sekolah, ya monggo, kan tidak harus seperti ini. Artinya ini format kita buat sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan di siklus pertama dan kedua. Karena di dalam prioritas ini hanya ada 3, yaitu prioritas utama, menengah, dan akhir. Nah, adapun warna ini, Bapak Ibu, ini hanya untuk memudahkan kita untuk apa namanya itu, nyiren itu apa bahasa Indonesia-nya? Untuk lebih kita memudahkan mengingat bahwa di prioritas utama kita kasih warna ini. Ini juga nanti seleranya terserah Bapak Ibu semua, karena ini juga bisa diganti ketika Bapak Ibu misalnya pengen mengganti ini atau pengen membuang ini, nggak suka dengan warna-warna ini, ya monggo silahkan. Dengan cara ini diklik seperti ini, atau yang prioritas utama ini tiga-tiganya diblok, lalu Bapak Ibu masuk ke di beranda, lalu di tampilan. Pak Win di mute, Pak Win. Oh ya, oke, siap. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sebentar saya tunjukkan saja di Baik, karena ketutup Bapak Ibu, intinya nanti setelah materi ini dibagi, nanti Bapak Ibu bisa merubah warna ini, nanti ada di beranda ini, nanti ada di format bersyarat ini. Karena ini ketutup jadi saya bisa buka. Nah, ini warnanya bisa dirubah sesuai dengan selera Bapak Ibu semua. Ini mau dibikin warna biru, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Sekali lagi intinya Bapak Ibu di warna ini hanya untuk
memberikan ciri khas untuk memudahkan kita mengingat-ingat mana yang masuk prioritas utama, prioritas menengah, dan akhir. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung saja, bisa langsung ke tanda panah seperti ini. Ini bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti tidak bingung, ya langsung ke halaman home saja. Nah, di nama sekolah dan nama guru ini nanti akan otomatis terisi, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah diinputkan di data ini tadi. Ini saya kasih contoh. Ini misalnya di data ini kita tulis misalnya SMP N1, terus gurunya misalnya namanya AB1. Ini untuk memudahkan saja, Bapak Ibu. Terus ini saya tulis misalnya SMPN 2. Sekali lagi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini misalnya nama gurunya AB2. Ini nanti akan otomatis ngelink ke halaman berikutnya. Nih. Nah ini otomatis sudah ngisi SMP1 AB1, SMP2 AB2, SMP3 AB3, dan seterusnya sampai selesai. Ini penggunaan aplikasinya. Kemudian lanjut di halaman berikutnya, ini juga otomatis sudah ngisi. Terus format ini juga sudah kita buat untuk sesuai dengan jumlah tulisan. Ketika Bapak Ibu ini akan menuliskan yang lebih banyak, nanti juga kolomnya ini akan mengikuti. Kemudian di halaman berikutnya ini juga akan ngelink dengan sendirinya. Nah, intinya Bapak Ibu, di pendampingan ketiga ini nanti fokusnya itu ada di bulan Juli, Agustus, September. Adapun RDP Juli, RDP Agustus, kemudian RDP September, ragam strategi, pertindum ini saya singkat, ini pertimbangan dukungan, umpan balik, kemudian RPU September, Agustus, Juli, ini juga sudah akan masuk dengan sendirinya. Nanti akan terisi dengan sendirinya, yang penting Bapak Ibu di Juli, Agustus, September ini terisi. Kemudian nanti terakhir Bapak Ibu di jadwal ini juga akan disesuaikan, adapun nama Ketua Pokjawas dan nama pengawas pendamping atau nama Bapak Ibu semuanya, ini nanti akan otomatis terisi kalau di data ini Bapak Ibu sudah isi. Nah, kemudian harapan saya Bapak Ibu atau himbauan saya, ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan materi ini, baik nanti didapat melalui link sertifikat yang dibagi oleh pengurus Pokjawasnas, ataupun nanti beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan nanti Bapak Ibu bisa download di websitenya Pokjawasnas, maka saran saya silakan nanti di aplikasi ini Bapak Ibu copy dulu untuk dijadikan sebagai master, kemudian silakan Bapak Ibu olah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Sekali lagi kuncinya Bapak Ibu supaya tidak pusing, ini nanti silakan di copy dijadikan sebagai master. Jadi dikasih saja nama master gitu kan. Kemudian nanti di copy berapa kali terserah Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu uji coba melihat ataupun mencoba mengisi aplikasi ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu begitu download langsung diisi, ketika nanti susah, Bapak Ibu akan mengalami kebingungan dengan sendirinya. Dan aplikasi ini sengaja yang penting-penting memang sudah saya protect. Artinya supaya Bapak Ibu tidak bisa menghapus, kecuali Bapak Ibu berusaha untuk membobol kuncinya, ya silakan juga. Tetapi sengaja ini yang rawan-rawan yang berisikan dengan rumus-rumus itu kita protect supaya Bapak Ibu tidak mengalami kebingungan. Inti yang paling sederhana saja bahwa Bapak Ibu nanti ini Bapak Ibu ketika menginput nama sekolah, nama guru, kemudian prioritas ini sudah benar, insya Allah nanti benar semua.
Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti lebih leluasanya akan disampaikan oleh Pak Fatullah dan nanti sama-sama kita simak. Oh ya, terakhir Bapak Ibu, saya lupa, ini mumpung banyak, saya stop share screen dulu. Mumpung saya ingat, ini kasihan juga dengan kawan-kawan yang setiap hari mengajukan permohonan lewat email dari website Pokjawasnas untuk mengedit aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ingat, ini saya sampaikan, nanti juga tolong disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Bentar, saya masuk ke website Pokjawasnasnya dulu. Oke, saya share screen sekali lagi. Tampil. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi ketika Bapak Ibu ingin mendownload aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu mengirim email untuk izin download, karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu download di sini, ini kan ada link download aplikasi pendampingan, ini diklik di sini, maka ditunggu file itu sampai terbuka dengan sempurna. Nah, ketika sudah terbuka dengan sempurna, kita tunggu beberapa saat, Bapak Ibu. Ketika ini nanti sudah muncul semua, ditunggu. Nah, ketika sudah mulai muncul seperti ini, sudah muncul semua, Bapak Ibu silakan di filenya ini diklik. Ini kan file ini bisa diklik, lalu di sini ada download. Silakan download dengan format XLSM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta izin untuk menjadi editor. Kenapa? Kalau nanti kita izin menjadi editor, maka Bapak Ibu selain bisa mendownload ini, Bapak Ibu tidak sengaja, misalnya contoh laporan ini diklik hapus, ya hilang gitu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu ketika sudah dibuka filenya, maka lari ke sebelah kiri atas ini, klik file, lalu cari yang download di sini, kemudian di-download dengan format Excel SM. Jadi Bapak Ibu tidak merasa apa ya, seolah-olah ini website sudah dipublish tapi kok downloadnya nggak bisa, minta izin nggak dikasih gitu kan. Jadi supaya Bapak Ibu paham, sekali lagi itu silahkan klik filenya lalu cari download. Demikian mungkin yang bisa sampaikan secara singkat untuk teknis penggunaan aplikasi ini. Selebihnya karena ini Jumat, yang penting Bapak Ibu inti nanti diperdalam sekilas oleh Pak Fatullah, selebihnya nanti bisa dilakukan di forum tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dr. Mami. Oh, Bu Mami sepertinya terpental. Oh, tadi sudah masuk lagi itu. Oh, udah masuk lagi? Iya, coba. Ini kosong. Oh, ini kosong. Sudah. Ya. Silakan Bu Dr. Mami. Atau kalau mungkin Bu Dr. Mami masih berhalangan, dilanjut saja dengan Pak Ahmad Fatullah. Silakan Pak Haji. Oke, siap. Sudah terdengar belum suaranya? Sudah. Ya, oke. Ingat kawan-kawan di wilayah timur nanti kan segera. Berapa menit nih, Pak Win nih? 20 menit. Oke, 20 menit ya. 15 menit. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kasubdit PAI pada PAUD dan TK beserta jajarannya, Bapak Direktur dan seluruh jajaran Direktorat Pendidikan Agama Islam. Semoga selalu sehat dan selalu mendampingi kita semua sehingga PAI jaya, jaya, dan jaya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawasnas PAI, Bapak Zaki beserta jajarannya, rekan-rekan kami, Pak Win, dan yang lainnya beserta seluruh pengawas PAI seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini berkah dari hari Jumat, ya. Mudah-mudahan silaturahmi pada pagi hari ini membawa berkah untuk kita semua dan kelapangan jalan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, mungkin saya langsung saja mengingat waktu sangat singkat ya. Saya ingin mencoba sebelum masuk kepada aplikasi, saya ingin terlebih dahulu kita samakan persepsi ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan di triwulan ketiga ini. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, alhamdulillah. Kelihatan Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini pendampingan pelaksanaan program guru PAI. Dan saya format dulu ini. Posisinya selalu mengganggu. Oke. Ya. Apa yang harus kita samakan? Oke. Oke, sebentar saya stop screen dulu nih. Agak ribet ininya nih. Oke. Oke, kemarin kita sudah melakukan perencanaan pendampingan, kemudian TW2 kita sudah melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan program PGPAI, dan saat ini di TW3 sebetulnya memang sudah kita lewati 1 bulan kemarin, dimulai Juli, dan kita sudah masuk Agustus, ya. Ini yaitu pendampingan terhadap pelaksanaan program GPAI. Nah, seperti apa yang harus kita samakan? Yang pertama, mengapa pengawas PAI perlu melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan program GPAI? Nah, ini mungkin perlu ilustrasi karena waktunya sebentar, ya udah kita lewat-lewat saja. Nah, tujuan pendampingan pelaksanaan program guru PAI adalah untuk memastikan setiap pelaksanaan program kerja pada saat pendidikan yang dilaksanakan oleh guru PAI ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini esensi yang harus kita laksanakan. Peran pengawas PAI dalam pendampingan pelaksanaan adalah membangun percakapan yang menggerakkan dengan strategi umpan balik sebagai bahan alat bantu dalam pendampingan. Nah, ini 4 kegiatan ya yang harus kita laporkan dalam TW3 ini. Yang pertama umpan balik, kedua metode yang digunakan, unjuk kerja, dan laporan berkala. Kita langsung saja. Nah, ini yang pertama, dalam melakukan pendampingan, hal pertama yang dilakukan membuka diskusi dengan guru PAI terkait dengan tujuan program, praktek baiknya, perbaikannya, dan rencana tindak lanjut. Ini tujuan program, praktek baik, perbaikan praktek baik, dan rencana tindak lanjut. Ini umpan balik yang akan kita implementasikan. Ini disesuaikan dengan strategi pendampingan, ya. Nah, ini yang pertama ada umpan balik pembangkit,
keduanya umpan balik penyemangat, dan yang ketiga umpan balik yang ini ya. Nah, ini saya berikan warna-warna seperti ini, seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Win ya. Nah, ini warna-warna ini yang kita gunakan ini mengikuti rapot pendidikan. Warna merah itu berarti kalau di rapot pendidikan merah itu tandanya kurang. Umpan balik penyemangat warnanya oranye. Nah, warna oranye di rapot pendidikan itu berarti kan dia cukup, butuh perhatian juga. Dan hijau itu berarti memang sudah baik. Nah, ini untuk memudahkan pewarnaan ini, untuk memudahkan fokus kita dalam melaksanakan pendampingan. Selanjutnya, ini contoh praktek bayi. Ya, ini ada laddernya, ada tangganya, yang mulai dari klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi apa yang harus kita lakukan, ucapan kalimat-kalimat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini contoh di dalam klarifikasi ketika kita bertemu, berdialog, berdiskusi dengan guru PAI, apa yang kamu maksud dengan bla 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 dari ide yang di program itu. Ya, dan selanjutnya, ini karena waktu kita press saja. Ini contoh umpan balik pembangkit. Saya membayangkan bagaimana jika bla bla bla. Nah, gitu. Umpan balik penyemangatnya, idemu mengingatkan saya pada bla bla bla. Nah, ini bisa kita lanjutkan aja ya. Nah, itu dalam umpan balik. Kemudian selanjutnya adalah metode. Nah, ini contoh metodenya dalam bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga. Atau kita di Juli, Agustus, dan Juli, Agustus, September. Dan di Juli kita menggunakan apa metodenya, Agustus apa, dan juga September apa. Ini disesuaikan dengan perkembangan dalam implementasi program yang dilaksanakan oleh guru PAI dan pendampingan kita kepada mereka. Ini contoh-contohnya. Kemudian pada unjuk kerja, apa yang kita lakukan? Nah, ini yang pertama, contoh unjuk kerjanya adalah kerja bakti, penyuluhan pendidikan, berbagai praktek baik, kampanye, lokal karya, seminar, pentas, dan selanjutnya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian di endingnya nanti ada rekomendasi dari aksi unjuk kerja. Yang terakhir, dari kegiatan TW3 ini adalah laporan berkala, yaitu kekuatan laporan berkala sebagai alat bantu pendampingan. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari, ini kita lihat gambar ini, what happiness. Ya. Nah, kalau what goes up, ini apa yang naik, dan what goes down, apa yang turun. Nah, ini laporan berkala biasa ya, di bulan ini seperti apa yang naik, apa yang turun, apa hambatannya, apa kendalanya, gitu kan. Nah, itu dalam laporan berkala. Nah, Bapak Ibu, yang keempat aspek ini sudah terangkum dalam aplikasi yang sederhana yang sudah dibuat oleh tim dari Pokjawasnas. Sehingga kita kalau lihat tadi kan udah ribet banget, ya alhamdulillah dari aplikasi yang sudah dibuat oleh Pokjawasnas ini menyederhanakan kita dalam melaksanakan kegiatan dan juga membuat laporannya. Nah, kita akan mengembangkan kembali, lihat kembali aplikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Win, ya. Sudah berganti Bapak Ibu ya? Bu Mamik sudah berganti ini? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, dari rangkaian yang tadi itu, seakan-akan kayak menjelimet, banyak banget kok, dari 4 laporan ini. Masing-masing ada deskripsi-deskripsinya. Nah, Bapak Ibu, di aplikasi yang sederhana ini, alhamdulillah sudah menampung itu semuanya. Tadi sudah dimulai dari data ini ya, Bapak Ibu, mulai dari data. Nah, ini silakan diisi identitas Bapak Ibu. Ya, kemudian yang di bawah ini narik data dari yang TW1. Ya. Nah, ini ada warna-warna lagi, ini ada warna merah, ada oranye, ada hijau. Nah, ini juga untuk menunjukkan seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi pemberian warna ini kita mengadopsi dari rapot pendidikan. Jadi kalau di sini prioritas utama itu warnanya merah karena memang dia menjadi prioritas utama kita. Jadi yang diutamakan itu bisa jadi ini pertemuannya lebih banyak ketimbang dari warna oranye, apalagi yang warna hijau, ya, karena dia sudah posisinya di baik. Ibarat kalau kita sekolah,
Nah, maka yang utama yang mana? Ya ini proses utama warna merah. Kemudian kalau sudah selesai berarti di kuning dan selanjutnya hijau. Nah, ini untuk perhatian kita dalam proses pendampingan atau fokus pendampingan kita. Nah, ini kita copy saja, ngambil dari yang TW1, ya, nama sekolahnya, nama gurunya, dan perlu perhatian bahwa jika, gitu, ini kan aplikasi hanya untuk 20 orang. Bapak Ibu yang sudah mengcopy menjadi 2, menjadi 3, gitu. Tentu dalam prioritas ini mungkin bisa jadi akan berubah. Ya, contoh, contoh Bapak Ibu membina 40 orang guru, 40 sekolah. Ya, di mana masing-masing sekolah kan ada ketua Kombel PAI pada satuan pendidikan tersebut, ya. Nah, contoh ada 40 sekolah, pasti ini digandakan menjadi 2. Nah, mungkin di aplikasi yang pertama di TW1, prioritas utama mungkin 3. Nah, mungkin di 20 yang berikutnya, mungkin yang prioritas utama nambah lagi. Nah, maka yang di sini, kalau kita punya 2 aplikasi yang kita kerjakan tadi, contoh untuk 40 sekolah, maka kita adopsi dari 2 itu, kita pilihin dulu yang prioritas utamanya. Ya, masukkan ke sini. Nah, jika prioritas utamanya lebih dari 3, ya ikutin saja. Ya, contoh ada 6, ada 5, ada berapa. Nah, itu ikuti dari awalnya. Nah, kemudian kalau sudah di situ, sudah masuk ke sini, sudah kita adopsi, maka kalau ada 40, maka ini juga digandakan menjadi 2. Nah, bisa jadi nanti dari awalnya ya, untuk aplikasi yang keduanya, setelah di-copy, ya kan, berarti kan prioritas utamanya kita sudah pindah ke aplikasi yang pertama ini. Maka bisa jadi yang berikutnya di aplikasi yang keduanya, setelah dikopikan, bisa jadi mulainya dari prioritas menengah atau juga dari prioritas akhir. Ya, ini perlu kalau lebih dari 20 ya. Nah, kemudian kita masuk tadi di kegiatan kita. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu masuk dari sini ya, atau juga bisa dari menggunakan yang ini ya. Kita kembali dari sini. Juli. Nah, kita Juli ngapain gitu. Nah, kita lihat di sini untuk yang prioritas utama. Nah, ini ya. Ada nama, nanti di sini nama, ada gurunya, nama guru dan nama sekolah. Nah, kita lihat di sini programnya. Dari mana ngambil program ini? Tentunya program ini ngambil dari TW2, pendampingan guru PAI, pendampingan penyusunan program. Nah, di TW2 kita sudah pastikan sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pokjawas, bahwa orientasi kita dari rapot pendidikan itu yang pertama adalah kualitas pembelajaran, ya, karakter, kemudian iklim kebinekaan. Nah, ini yang jadi prioritas kita. Sehingga contoh dalam kualitas pembelajaran, ketika di rapot pendidikannya, mungkin ada yang merah, mungkin ada yang oranye, atau mungkin sudah hijau semua. Nah, meskipun sudah hijau, tentu kita lihat nanti di rekomendasi prioritasnya, ya, di sheet yang ketiga, nanti akan muncul di situ, ini posisinya harus diperbaiki yang mana. Nah, itu ada rekomendasinya, apakah di metode pembelajaran, apakah di dukungan psikologis, atau di manajemen kelas. Nah, sehingga guru juga kan nanti akan diarahkan dalam RHK, itu dia harus memilih indikator kinerjanya. Contoh dia dalam melaksanakan pembelajarannya ambil indikator apa? Dari manajemen kelas apa? Seandainya yang merah manajemen kelas, maka dia ambil salah satu indikator dari manajemen kelas. Kalau dukungan psikologis, maka salah satu dari itu. Ataupun juga dari metode pembelajaran. Nah, nanti kita fokus di situ. Ya, sehingga dalam penyusunannya, nanti di situ programnya tentu, nanti akan kita lebih fokus lagi ditambah dengan penyusunan perencanaan pembelajaran dengan indikator apa. Itu sesuai dengan pilihan dari masing-masing guru, sesuai dengan rapot pendidikannya. Nah, maka dari sini saja kita sudah mulai mengajak guru PAI untuk menyusun program berbasis data. Ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh. Ya, contoh saya tulis di sini penyusunan
penyusunan RPP gitu ya. Nah, sekarang kan RPP atau modul aja masih tetap berlaku meskipun kurikulum kita kurikulum merdeka ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Penyusunan RPP gitu dengan indikator contoh aturan kelas. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian nah, contoh kita fokus dalam bulan ke-7 ini kita ingin fokus di penyusunan RPP atau kita mulai dari TP-nya dulu deh, boleh. Contoh gitu kan, dari ini ada TP, ATP gitu. Dan ini bisa silakan sesuai dengan program waktu TW2 ya, ini hanya sekedar contoh saja. Jika fokus kita di bulan ini diprogramkannya adalah pendampingannya untuk ini ya cukup boleh satu, kemudian di bulan berikutnya boleh mungkin ada lagi yang lain di karakternya atau di iklim kebinekaannya, atau mungkin di bulan yang sama kita programkan itu. Ini nggak ada masalah, tergantung nanti kita kesiapan kita di bulan ini program apa yang ingin kita dampingi gitu ya. Nah, dari program ini kita tulis kelebihannya apa ya, kelebihan guru, kemudian potensi satuan pendidikannya, dia punya potensi apa, nanti tinggal ditulis di sini ya, kelebihannya apa. Kemudian dari kelebihan yang potensi yang sudah ada, tulis di sini kondisi realnya. Artinya apa, ketika kita datang memantau TP yang sudah ada, ATP yang sudah ada, RPP ataupun alat yang lainnya, kita lihat kondisi realnya apakah memang penyusunan ini sudah sesuai atau belum. Contoh kondisinya, ini sekedar contoh saja, nanti bisa dikembangkan sendiri. Contoh dari TP, kondisi realnya. TP, contoh kondisi realnya belum, TP belum konsisten. Contoh, konsisten dengan ATP dan RPP gitu ya. RPP atau modul ajar. Ini hanya sekedar contoh sekali lagi. Kemudian di umpan baliknya. Nah, kalau RPP-nya belum konsisten, maka apa umpan baliknya? Nanti guru berarti di sini melakukan itu secara konsisten. Ya. Kemudian perubahan yang diharapkan seperti apa? Ya, perubahannya berarti RPP, ATP, TP, TP itu sesuai dengan SOP. Nah, ini rencana perbaikannya. Kita melakukan perbaikan untuk perubahan itu dengan melakukan apa? Contoh, kita bisa melalui bimbingan, training. Nah, ini metodenya masuk di sini ya. Training atau coaching atau apa nanti di sini apakah memang dengan penugasan. Nah, ini disimpan di rencana perbaikan dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu sekolah dan nanti dilanjutkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ini contoh di bulan ke-7. Ini hanya salah satu contoh program dan bisa sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, nanti hal ini bisa kita temui nanti untuk laporannya bisa di bulan Juli. Ya. Oke, nanti di laporannya. Nah, nanti di sini ini sudah terekam semuanya ya, basisnya. Nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu repot-repot lagi nanti membuat deskripsi ini karena ini sudah cukup Bapak Ibu inputnya di sini saja. Ya, untuk laporannya bisa nanti di tempat yang lainnya sehingga lebih rapi dalam penyajian laporan. Mungkin untuk sementara itu aja dulu, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas waktunya yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Fatullah dan juga Pak Win, tadi nggak sempat untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena saya terpental dan masuk lagi. Saya bukan host jadi nggak bisa menyalakan mikrofon. Baik,
Aura kasih cantiknya, Masya Allah. Terima kasih untuk Pak Win dan Pak Ahmad Fathullah untuk materinya pada siang hari ini. Beberapa dari teman kita sudah melaksanakan sholat Jumat, Pak Ahmad Fathullah. Untuk itu mungkin secepatnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang masih penasaran dengan aplikasi dan bagaimana pelaporan dalam pendampingan pelaksanaan program Guru PAI. Silakan untuk bertanya. Ini sudah ada beberapa teman yang raise hand. Saya upayakan ini ada affirmative action ya. Jadi ada laki-laki dan ada perempuannya ya ini ya. Dari layar saya sudah terlihat Pak Muhyiddin dari Bojonegoro, raise hand dari tadi. Kemudian saya pilih juga dari Jawa Barat, Bu Nida. Suryati sudah raise hand juga. Silahkan untuk Pak Muhyiddin dan Bu Nida untuk bertanya. Pak Muhyiddin dulu atau gimana Bu Dokter? Pak Muhyiddin dulu, Pak Muhyiddin dulu. Silakan Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin bisa? Kalau tidak kita ganti ya. Pak Muhyiddin? Ini remang-remang gambarnya. Bu Nida dulu silakan. Bu Nida. Terima kasih Bu Dokter. Nanti Sukirno Bali mau Jumatan Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya ingin menanyakan kepada Bapak-bapak narasumber hebat tadi terkait dengan laporan pendampingan ini. Kebetulan untuk bulan tahun ajaran baru ini kami di Kabupaten Bandung itu terjadi rotasi. Artinya pelaporan yang semester kemarin dengan semester sekarang otomatis berbeda binaan. Itu bagaimana caranya Bapak Winarno ataupun Pak Fathullah? Oke, itu aja Bu Nida? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bu Nida. Ya, kemudian karena Pak Sukirno tadi ya? Pak Sukirno mau Jumatan ya? Oh ya, enggak ada. Pak Kirno? Ada. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf karena Bali itu lebih cepat waktunya Jumatannya. Yang ingin saya sampaikan, saya ini kan pengawas berjenjang, semua jenjang. Jadi dari SMA sampai SD. Nah, ketika kita memasukkan materi sesuai dengan aplikasi itu, bagaimana caranya? Karena nanti muncul redaksinya berbeda-beda itu di ini. Kan SMA-nya cuma 3 orang, kemudian yang paling banyak tuh SD dan SMP Pak Fathullah maupun Pak Winarno. Cara mengisinya gimana itu Pak? Terima kasih Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fathullah cukup 2 dulu ya sekarang dijawab. Jadi Bu Nida Supiati dari Jawa Barat terkait dengan pelaporan semester kemarin dengan sekarang yang binaannya sudah berbeda. Jadi otomatis nama-namanya berbeda. Kemudian Sukirno dari Bali. Sukirno, mohon maaf, mohon izin untuk dimatikan suaranya teman-teman yang lain. Pak Sukirno menanyakan dengan inputnya bagaimana jika pengawas itu dari berbagai jenjang. Di sini SMA-nya cuma ada 3, yang lain SD, kemudian SMP dan sebagainya ya Pak Kirno ya. Monggo Pak Fathullah. Oke, Pak Win, gimana? Saya dulu ya. Oh, silakan Pak Fathullah. Yang pertama untuk Ibu siapa tadi tuh, Bu? Bu Nida. Nida ya. Ibu Nida. Jadi kita kalau tadi kan alurnya yang linear ya. Nah, kalau nggak linear artinya berbeda ketika ada perubahan di tengah jalan nggak ada masalah. Artinya gini. Di kolom yang kita simpan itu kan awalnya ada program Guru PAI. Ya. Nah, kita berarti karena memang data awalnya berbeda, maka bisa kita saat itu, apalagi saat ini ya di bulan Juli kemarin, itu kan mereka sudah mulai kembali menyusun RHK, rencana hasil kerja. Ya, itu pasti berbasis rapat pendidikan juga. Nah, kita bisa berpartisipasi di situ dengan mereka, membuka kembali gitu kan rapat pendidikannya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak waktu ya. Karena memang itu kan harusnya sudah selesai, tapi mudah-mudahan nggak terlalu banyak waktu karena memang mereka juga sudah punya pengalaman. Nah, langsung saja Ibu, ayo kita tulis program kerja ngapain, gitu. Ya, boleh langsung saat itu ditulis. Nah, langsung juga karena memang kita saat ini
TW kita nih pelaksanaan program mereka, mendampingi pelaksanaan program, ya kita tulis programnya saat itu, ya kita langsung juga tuh masuk. Gitu. Jadi meskipun berbeda sasarannya, mulai baru lagi, itu tidak menjadi masalah. Ya, tinggal kita tentukan saja. Pasti mereka juga sudah punya programnya, ya kita tinggal input aja, tinggal pindahin. Yuk, programnya kamu apa saja, ngapain? Ya, tulis 1, 2, 3, 4 gitu. Target kita di bulan ini ada program, berapa program yang harus kita selesaikan, yang harus saya dampingi gitu maksudnya ya. Nah, itu. Jadi baik satuan pendidikannya, sekolahnya, ataupun seperti tadi Pak Sukirno ya yang dari Bali, itu nggak jadi masalah karena di situ sudah muncul dan itu kan input datanya manual, ya. Mau SD, SMP, SMA, TK, SD, nah itu nggak ada masalah. Jadi masalah jenjang tidak ada masalah, ya. Jadi silakan saja input di situnya name-nya, name gurunya siapa, kemudian sekolahnya di mana itu nggak ada masalah, ya. Nah, tentu masuk ke TW3 ini yang pertama, kolom yang pertama tadi kan programnya apa, kemudian kita mulai di situ tulis kelebihannya, punya potensi apa, guru PAI-nya, sekolah satuan pendidikannya punya potensi apa, kemudian masuk ke real kondisi dari yang sudah dilaksanakan seperti apa gitu kan. Nah, kita lakukan diskusi terus di situ. Jadi nggak ada masalah meskipun sekolahnya baru, gurunya baru, satuan pendidikannya lintas jenjang, itu tidak menjadi problem, ya. Oke, mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Fatullah. Saya kira sudah cukup ya untuk dua penanya tadi, jadi nggak ada masalah. Mengingatkan lagi Bapak Ibu ya, untuk segera mengisi presensi dan jangan lupa untuk sesuai dengan nama dan gelarnya harus sesuai ya, juga tempat tugasnya. Baik, untuk berikutnya masih ada waktu Pak, kita Pak Fatullah, kita buka lagi untuk sesi pertanyaan berikutnya. Gimana Pak Win? Boleh ya? Oke, Boleh, ada Pak Samsul Arif dan Bu Sri Utami Bayi dari Gorontalo. Ya, Pak Samsul Arif dari Jambi. Silahkan Pak Samsul Arif. Kemudian berikutnya yang perempuan ada Bu Sri Utami Bayi. Silahkan. Pulang. Ya. Silakan Pak Samsul Arif. Abah, dibuka. Oh iya ya. Oke. Jumatan di Al-Fatah. Oke. Kita buka. Ini orang udah di Pak Samsul Arif blok sudah nanya bisa? Tolong dibuka. Semua. Pak izin bertanya kenapa nilai saya itu kok padahal sudah di-share dengan baca tuh. Masih kadang budaya membaca kita itu. Oke, sebentar. Saya ini ya. Iya. Pak Samsul. Oh, sudah bisa? Oke. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Haji. Baru mantau Pak D ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Mami serta narasumber ganteng nih, Pak D Wirnaro dengan Pak D Ahmad Fatullah. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat, memberikan arahan-arahan, curahan serta curahan materi-materi yang krusial yang penting bagi pengembangan PAI yang ada di Indonesia. Kami di Jambi menggunakan format yang apa adanya. Tapi dengan adanya aplikasi ini saya mengucapkan terima kasih sekali karena kami secara manual aja, secara inisiatif. Hari ini pelaksanaan turun ke lapangan mendampingi Pak Kasih, nah itulah RHK yang kami upload, kami unduh dan kami kembangkan. Oleh karena itu dengan pertemuan ini kami sangat memohon untuk memberikan share materi-materi itu yang memang bisa tinggal buka, tidak mengupdate lagi. Nah, supaya kami di daerah yang susah sinyal dan jarak tempuhnya yang sangat jauh dari satu sekolah ke sekolah, dari kecamatan ke kabupaten ke provinsi. Oleh karena itu dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan berkah. Martusun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke apresiasi ya Pak Samsul Arif ya. Terima kasih. Iya. Monggo Bu Sri Utami Bay, silakan. Terima Gimana kasih. kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya Bu Mami, teman-teman? Sangat jelas, Bu Dokter. Ada ya? Jelas banget. Ya. Halo. Terima kasih. Alhamdulillah kesempatan yang mulia ini bisa berjumpa dengan teman-teman hebat. Terima kasih Pak Win, Pak Fatullah ya. Aplikasi yang sudah dibuat sangat membantu. Cuma kami berpikir di daerah Pak, ketika kami mau menerapkan ini, begitu banyak guru yang harus kami dampingi satu persatu untuk memberikan umpan balik, kemudian untuk memberikan laporan per guru, di mana juga kami harus memberikan laporan pendampingan untuk kepala sekolah. Dan kabar baiknya mungkin Bapak Ibu, kalau kemarin dengan transformasi pengawas itu kita nyaris kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan guru dalam rangka pendampingan akademik. Tetapi dengan Permendikbudristek yang 25/2024 kemarin, alhamdulillah kita kembali bisa bersuara dengan teman-teman guru sehingga aplikasi ini bisa secara optimal kita gunakan. Cuma mungkin bisa kami berikan saran atau permohonan kepada para pengembang IT untuk aplikasi ini supaya kita kerja sekaligus ya, sekali saja kerja untuk pendampingan Kepsek dan pendampingan guru gitu, supaya kita bisa kerja satu kali, enggak bisa untuk pendampingan kepala sekolah sendiri, pendampingan guru sendiri. Jadi kalau saya lihat di sini kan, kalau masih bercampur begini, kayaknya bagaimana kita akan melihat progres perkembangan dari masing-masing kepala sekolah binaan dan guru PAI-nya. Ini khusus kami yang masih memegang kendali itu ya, pembinaan manajerial kepala sekolah dan akademik untuk guru. Mungkin dari saya sekali lagi terima kasih kepada pengembang aplikasinya, kami sangat terbantu. Lanjut, kami boleh saran Bu Mami? Ya, silakan. Kita mungkin butuh ya teman-teman Waspai ini sangat membutuhkan optimalisasi kemampuannya, kompetensi kita dalam mendampingi guru binaan atau kepala sekolah, khususnya dalam mengembangkan kemampuan coachingnya. Sekarang ini kan kalau kami di Dikbud itu ada pelatihan khusus untuk pengawas itu untuk bagaimana mengoptimalkan kemampuan dalam coaching kepada kepala sekolah binaan. Nah, untuk kita bagaimana? Ini saran untuk Pokjawasnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mute dulu ya, izin di mute dulu yang lain. Terima kasih untuk Pak Samsul Arif dari Jambi atas apresiasinya kepada kita semua Pokjawas Nasional. Dan itu tidak terlepas dari peran semua pengawas PAI se-Indonesia ya. Kemudian Bu Sri Utami Bay yang juga memberikan apresiasi kepada semua. Dan ada 2 saran tadi yang sempat saya tangkap, yaitu diantaranya kalau bisa aplikasi, kebetulan Bu Sri Utami ini sekaligus pengawas sekolah ya. Jadi kalau bisa aplikasi ini sekaligus untuk pendampingan KS. Dan juga saran yang kedua yang beliau sampaikan adalah untuk ada program terkait dengan peningkatan kompetensi pengawas PAI dalam kemampuan coachingnya. Oke ya. Perlu ditanggapi Pak Ahmad Fatullah atau Pak Winarno, monggo. Baik, Pak Haji, bawa saya, Pak Fatullah. Monggo. Ya, silakan. Baik, yang pertama saya jawab dari Pak Dr. Samsul Arif dari Jambi terkait dengan individu atau mungkin secara umum kawan-kawan yang di Jambi masih pakai manual, belum pakai aplikasi. Tentu Pak Haji, kita juga tidak bisa menyalahkan itu salah atau benar, yang jelas sesungguhnya inilah yang mestinya dikerjakan oleh kita. Nah, terlepas nanti kawan-kawan di daerah karena sesuatu dan lain hal, ya tentu ya silakan nanti dibicarakan dengan pimpinan di masing-masing Kemenak Kabupaten Kota. Tapi sesungguhnya dengan mengikuti Perdirjen 4831 tentang transformasi peran pengawas, mestinya ini yang kita lakukan. Tapi ketika ada sesuatu dan lain hal, mungkin saran saya ya sesuatu dan lain halnya itu yang pelan-pelan disisir, sehingga meskipun belum bisa maksimal, setidak-tidaknya kita selaku pengawas memahami tentang transformasi peran pengawas
dalam pendampingan guru PAI. Kemudian lanjut di Bu Sri Utami, dan ini saya alhamdulillah terima kasih. Seingat saya Bu Sri Utami ini adalah satu-satunya pengawas dari webinar 1 sampai webinar 2, webinar 3 ini yang sarannya atau usulnya itu normatif gitu. Kalau yang sudah-sudah itu kan binaan kita 200, kenapa ini cuma 20? Binaan kita ini 180, kenapa 20? Nah, itu kan. Nah, padahal ya waktu itu kita sampaikan 20 itu adalah sampling, karena 20 itu kalau benar-benar dilaksanakan pun, itu mohon maaf kalau bahasa kami Bu, itu ya tele-tele gitu loh kan. Kenapa? Karena kita memahami, kita memaklumi jauhnya jarak tempuh kawan-kawan pengawas ketika turun ke satuan pendidikan di tempat guru binaannya masing-masing. Nah, Bu Sri Utami tentang bagaimana kalau misalnya turun satu-satu memerlukan waktu yang lama, ini kan adalah teknis. Nah, intinya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data, bisa mendapatkan informasi, baik itu tentang komitmen perubahan, tentang manajemen perubahan, kemudian tentang program-program kerja kepala sekolah, itu teknisnya silahkan Bu Sri Utami atau kawan-kawan yang lain. Apakah mau dikumpulkan dalam satu tempat waktu KKG atau MGMP atau bagaimana, sehingga intinya pekerjaan kita sesuai dengan Perdirjen 4831 seperti itu. Adapun teknis untuk pelaksanaannya tentu kita yang tahu, kita yang paham benar tentang jarak tempuh kita masing-masing. Nah, kenapa? Karena ya di wilayah Indonesia ini tidak semuanya seperti teman-teman yang di kota gitu kan. Apalagi kami Bu di pelosok itu jarak tempuhnya dari kantor atau dari rumah lah, dari rumah ke satuan pendidikan itu bisa memakan waktu 1 hari. Gitu. Artinya Bu Sri ini monggo kalau untuk teknis silakan kita semua yang mengatur, sehingga dengan adanya aplikasi ini ya jangan sampai kesannya memberatkan kita gitu. Kemudian terlepas dengan siapa tadi yang duluan tadi, Pak Sukirno yang dari Bali, ini saya tambahin. Pak, di dalam aplikasi ini kita bukan membuat konten untuk mapel PAI, sehingga ketika itu guru binaan kita misalnya SD, SMP, SMA, SMK, seperti yang disampaikan Pak Fatullah, nggak ada masalah. Karena kita yang didampingi adalah program kerjanya, bukan konten pembelajarannya. Gitu kira-kira Bu Mami, tanggapan dari saya untuk Pak Samsul, Bu Sri Utami dengan Pak Sukirno yang duluan tadi bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Oke, Pak Fatullah, silakan mau ditambahkan. Oke, ini menambahkan sedikit ya. Terima kasih atas apresiasi dari Pak Dr. Samsul dan Bu Sri ya. Jadi saya menambahkan lagi sedikit aja. Jadi memang tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Win, ini aplikasinya wadah. Ya, hanya wadah saja, isinya bagaimana pengawas PAI-nya. Apakah mau ditarik ke akademik atau ke manajerial, yaitu bebas-bebas saja bisa, gitu kan? Program itu kan tidak dibatasi apakah program ini akademik atau manajerial. Jadi aplikasi ini bisa memfasilitasi rekan-rekan baik yang akademik maupun yang plus manajerial, gitu ya. Seperti tadi, ini bentuknya hanya wadah, gitu. Apapun yang diisikan di situ di programnya, apapun dalam analisis tadi di TW berikut awal TW1, TW2 dan hingga TW3 ini, nah itu sesuai dengan apa yang kita input gitu. Jadi insya Allah ini sangat fleksibel gitu ya, gimana kita menginputnya. Insya Allah apa yang kita input dari awal itu nanti ujungnya itu nanti akan terresume sendiri gitu. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya mungkin Bapak Ibu, kita perlu menyiapkan drive ya. Kita kan butuh bukti dukung. Nah di aplikasi di situ kan ada bukti dukung. Nah, bukti dukung itu coba Bapak Ibu supaya lebih memudahkan, karena kan kalau kita sudah sebulan baru kita cari bukti dukung itu kita kerepotan. Ya. Nah, apa itu bukti dukungnya? Yang pertama tentu surat keterangan. Kemarin saya sudah pernah menyampaikan di TW1, TW2. Nah, surat keterangannya seperti apa? Ya, sama seperti itu. Surat keterangannya ada daftar hadir guru yang kita dampingi, kemudian tinggal fokusnya aja. Kalau kemarin adalah
perencanaan pendampingan, perencanaan program. Kalau sekarang berarti pelaksanaan program. Nah, itu di surat keterangan di situ munculnya ya. Nah, aplikasi ini juga itu bisa menjadi instrumen. Ya, di situ kan ada programnya apa, kemudian kelebihannya apa, kondisi realnya seperti apa. Nah, itu kan bagian dari instrumen ya, instrumen yang kita bawa pada saat kita melakukan pendampingan. Jadi kita sebetulnya dengan pendampingan ini kita sangat simpel banget ya, sangat simpel, sangat sederhana. Bukti kita cukup foto dan juga surat keterangan itu yang ada daftar hadirnya. Nah, adapun instrumen kita ada di dalam aplikasi gitu. Jadi cukup sederhana banget. Nah, Bapak Ibu mungkin sekedar ini pengalaman saya gitu kan, supaya lebih mudah ketika Bapak Ibu dalam pendampingan untuk menyimpan bukti dukung atau juga nanti bukti kerja dalam SKP. SKP itu kan yang diharapkan kita minta hanya linknya ya, link drive-nya. Nah, silakan Bapak Ibu mengelola link drive itu. Contoh laporan kinerja 2024 gitu kan, dibuat di dalam drive-nya. Nanti di situ ada subfoldernya TW1, TW2, TW3. Nah, di contoh kita sekarang di TW3 di bulan Juli. Nah, di bulan Juli tanggal sekian kita fotonya mana, kemudian surat keterangan mana langsung diunggah ke situ. Nah, itu kan nanti gampang kalau kita sudah punya wadah di drive-nya, punya alamat drive-nya, nanti kan di Ekin itu kan hanya tinggal link-nya aja yang kita simpan gitu. Minimal kalau kita sudah punya penyimpanannya, nah walaupun mungkin isinya masih bolong-bolong, nah, kita tidak perlu dikejar-kejar harus membuat laporan dulu. Paling tidak kita punya alamatnya dulu aja gitu. Karena yang disimpan adalah alamatnya dalam Ekin, bukan laporannya. Mungkin itu salah satu ini aja lah. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Fatullah dan Pak Winarno, gimana Pak Dr. Samsul Arif dan Bu Sri Utami? Baik ya, Bu Dokter. Sudah ya, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati para peserta webinar. Alhamdulillah ini sudah jam 10.30 ini. Cuman kemarin saya tanya ke Pak Fatullah ini gimana, masih ada beberapa teman yang raise hand ini, apa kita fasilitasi atau gimana? Saya menyerahkan ke Pak Ketua. Ini saya tanya Pak Ketua belum dijawab ini. Baik, gimana Abawin? Kita terima teman-teman yang bertanya ini, mungkin lebih ke aplikasinya gitu mungkin. Ada Bu Amrina dari Lampung dan ada Pak Sulaiman dari Silakan Bu, Surabaya. dilanjut aja Bu. Ya, Oke. oke. Karena Baik, ini silakan Pak. waktunya berbeda-beda. Jakarta belum Jumatan. Ya, Di ya. daerah lain yang penting yang di Zoom masih bisa diwakili. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Ini ada Pak Sulaiman Sudi dari Sulbar. Kalau di kamera saya ini ya, yang paling awal resen ini Pak Sulaiman Sudi sama ibu-ibunya Bu Amrina dari Lampung. Silakan Pak Sulaiman dulu ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak Sulaiman, kalau gitu Bu Amrina, silakan Bu Amrina. Bisa untuk ini membukanya. Oh ya. Oke, Bu Amrina, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Mami yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya lebih kepada saran alias permohonan saja. Seperti kita pahami dari awal bahwa kegiatan ini sangat diperlukan atau sangat penting bagi pengawas PAI tentunya. Namun sehubung dengan, mohon maaf ya karena saya sambil karena ini laptop saya low. Jadi saya charger dulu sebentar. Tapi karena memang sehubungan dengan waktu kita memilih waktunya ini hari Jumat sehingga kita sangat sangat buru-buru. Nah, karena itu khususnya kepada para narasumber, Pak Fatullah dan Pak Win, mungkin
agar kami bisa kembali merefresh dari awal, atau mungkin seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, ada yang berganti misalnya binaannya gitu kan. Jadi mungkin permintaannya atau sarannya dibuatkan apa namanya, penggunaannya itu dalam bentuk misalnya kayak YouTube. Jadi dengan penggunaan apa namanya aplikasi ini mungkin diingatkan yang dari tahap awal, karena kan selalu berkesinambungan dari tahap awal kedua sampai yang sekarang. Jadi sehingga kita benar-benar kapanpun waktunya kita memerlukan, kita bisa kembali untuk dijadikan sebagai guru dan kita putar ulang. Itu saja sih Bu. Karena atas sangat pentingnya dan sangat inginnya memiliki aplikasi ini, maka kami memberikan saran dan permohonan seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya kepada Bapak narasumber yang diawali oleh Ketua Pokjawasnas kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Amrina Lampung. Jadi saran kepada Pokjawasnas untuk mungkin dibuatkan tutorial ya di YouTube gitu untuk aplikasi ini dari tahap 1 sampai tahap akhir ya tentunya. Kemudian berikutnya Pak Sulaiman Sudi, silakan dari Sulbar. Bisa dibuka mikrofonnya? Kalau belum bisa, oh ya sudah bisa ya. Silakan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Simpel yang saya sampaikan karena berhubung kita ini sudah bergegas menuju masjid ya salat Jumat. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan tadi oleh Ibu yang mendahului saya tadi. Artinya untuk mengoptimalisasi penerapan daripada aplikasi ini, saran bagi kami adalah kiranya ada tutorial secara utuh mulai dari TW1 ke TW2 dan TW3 secara simultan. Artinya tidak terpisah-pisah pembahasannya supaya secara detail kita bisa melangkah penyelesaian setiap TW itu ke TW yang lain itu ada ya semacam kesinambungan di sana, ada ya berlanjutan di sana, dan sampai kemudian ada pelaporan-pelaporan yang di antara tahap-tahapan itu yang tidak sinkron. Ya, jadi sekedar itu saran dari saya. Mudah-mudahan bisa direspon, dan kalau Ibu tadi menyarankan ada tutorial secara lengkap itu kan lebih bagus lagi dan bisa dikirimkan ke Pokjawas provinsi se-Indonesia. Sekali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sulaiman Sudi. Ya, hampir sama ya, menginginkan yang tidak terpisah-pisah ya untuk untuk tutorialnya ya, untuk diseminasinya. Kemudian berikutnya di chat Zoom, coba ini saya baca dulu. Bu Nur Hikmah ya mau bertanya, sudah download aplikasi pendampingan, setelah di-download ada nama-nama guru yang sudah masuk di percontohan aplikasi, tidak mau berubah. Kalau bisa Bu kirim aplikasi master ulang yang belum diisi ya, nanti ditanggapi sama Pak Win ya. Kemudian berikutnya yang terkait dengan ini minta tolong apalagi ya, materi nanti di ini ya, di email masing-masing. Tadi sudah sempat saya saya screenshot tapi ternyata lupa, nggak saya paste ya. Oke, nggak saya copy paste tadi. Oke ya, ini untuk yang lain belum terbaca saya ya di chatnya karena waktunya sudah mepet ya. Monggo Pak Win sama Pak Ahmad Fatullah untuk menyampaikan jawabannya. Oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tentu memiliki antusias yang tinggi terhadap webinar kali ini, terutama ini kepada Pak Sulaiman Sudi kalau nggak salah ya, tadi juga sudah saya jawab
lewat emailnya karena beliau minta akses untuk download aplikasi di Pokjawasnas. Sudah saya jawab, dan sebelumnya sudah saya terangkan bahwa itu tidak perlu meminta akses karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, silahkan dibuka filenya. Ketika sudah dibuka, cari sebelah atas, sebelah kiri atas, file, klik download, selesai gitu. Nah, kemudian terkait dengan permintaan untuk diberikan tutorial dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, ini tentunya mungkin nanti jangan jadi bahan pertimbangan. Perlu kami sampaikan bahwa karena di dalam pendampingan ini kan sesuai per siklus, maka dari Pokjawasnas ini sudah mengantisipasi untuk menyelenggarakan webinar itu sesuai dengan temponya. Jadi di webinar 1 tempo hari membahas tentang siklus yang pertama. Lalu beberapa bulan kemudian itu kita bahas siklus kedua. Baru sekarang kita bahas siklus ketiga. Jadi terpisah. Kenapa? Karena memang tahapannya juga terpisah. Nah, barangkali Bapak Ibu yang mengusulkan seperti itu di webinar 1 tidak tahu informasi, webinar 2 kelewat, webinar 3 baru tahu. Nah, tentu ketika sebetulnya juga nanti juga akan saya post juga di webinar itu tentang panduan pendampingan, sehingga insya Allah di situ juga rinci karena aplikasi kita ini diambilkan dari sana, instrumennya juga di sana. Ini hanya untuk merangkum seperti yang disampaikan Pak Fatullah tadi, adalah wadah untuk memudahkan pekerjaan kita semua dalam melakukan pendampingan, terutama ini untuk dokumentasinya. Barangkali itu Bu Dr. Mami yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan ke kawan-kawan tadi terkait siklus 1, siklus 2, siklus 3 yang tidak terputus. Maksudnya juga baik, tetapi kita sudah dari jauh hari mengantisipasi sesuai dengan sesuai dengan temponya, sesuai dengan waktunya, gitu kan. Ya, sesuai kebutuhan ya. Ya, sesuai kebutuhan. Oke, Pak Ahmad Fatullah, ada yang mau disampaikan mungkin? Sudah cukup, sama lah dengan Pak Win. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Win dan Pak Ahmad Fatullah yang telah menjawab pertanyaan teman-teman baik yang ada di secara langsung ya maupun di chatroom. Di sini masih ada pertanyaan di chatroom sebenarnya, yaitu terkait dengan aplikasi ini dengan kaitannya dengan P5. Ya, mungkinkah bisa dikaitkan dengan program P5 yang ada di sekolah? Kemudian berikutnya juga ada yang bertanya, bisa nggak Pas PAI mereview visi misi sekolah? Ya, oke. Perlu dijawab? Atau dilanjutkan via chat saja? Pak Ahmad Fatullah. Ya, review visi misi sekolah itu kan dalam sebuah workshop, ya. Bisa saja pengawas PAI hadir di sana selaku undangan ya dari sekolah tentunya, gitu kalau mau ikut dalam review di sana. Sebagai ya di dalam workshop itu kan bisa sebagai narasumber atau sebagai pengawas pembina di bidang PAI, ya itu bisa. Maka di situ pengawas PAI bisa berkolaborasi dengan guru PAI, atau apalagi jika guru PAI itu berstatus juga menjabat sebagai kepala sekolah. Biasanya kan suka diajak-ajak tuh, gitu ya, meskipun tidak sebagai kepala sekolah, kadang-kadang kalau kita ya akur baik dengan kepala sekolah, ya sering juga alhamdulillah sih emang itu pengawas-pengawas PAI kan banyak yang diundang oleh kepala sekolah, ya. Nah, untuk urusan itu sampai kepada review visi misi ataupun yang lainnya. Nah, mungkin tergantung pendampingan kita, pendekatan kita, komunikasi kita, kolaborasi kita dengan kepala sekolah. Jadi itu bisa-bisa saja jika memang di momen itu, gitu. Dan itu jika kita bisa memanfaatkan momen itu sangat luar biasa. Kemudian mungkin kita juga penting kolaborasi untuk implementasi atau pelaksanaan proyek yang P5 ya. Nah, itu kan luar biasa itu. Kita bisa manfaatkan itu dalam penguatan karakter gitu. Nah, biasanya kan di situ juga ada tema-tema yang khusus mungkin bangunlah jiwa raga yang memang di situ kaitannya erat sekali dengan karakter yang kita dampingi ya, terutama di iman dan takwa. Jadi kayaknya kalau kita
dekat dengan mereka, kolaborasi kita baik, ya insya Allah kita akan mungkin banyak terlibat dengan sekolah, tidak hanya dengan guru PAI saja. Oke, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Fatullah dan Pak Winarno yang sudah memuaskan kita semua ya untuk webinar pada sesi yang 3 ini, yaitu terkait pelaporan pendampingan pelaksanaan program GPAI. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf masih ada yang raise hand, tapi sepertinya ini waktunya sudah ini ya Pak Fatullah. Ya, gimana? Kita akhiri atau kita lanjutkan? Ya, Saya mungkin tanya saja. Nanti mungkin untuk apa tadi ada permintaan apa tadi untuk tutorial atau ya, apa? mungkin akan kita untuk dibuat. Oke. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang bertanya, saya yakin terkait dengan aplikasi itu nanti akan dibuatkan tutorial ya, yang masih raise hand, yang nanti yang berkaitan dengan aplikasi, insya Allah akan terjawab di tutorial. Ya, baik untuk webinar kali ini saya kira cukup di sini ya, sehingga kita yang teman-teman yang sudah memasuki waktu sholat Jumat bisa sholat Jumat ya. Oke, Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara dan moderator dalam hal ini, mohon maaf ya apabila selama menghantarkan Bapak Ibu webinar ini ada kesalahan dan kekurangan. Jalan-jalan ke Pasar Turi, jangan lupa mampir Pasar Kapasan. Selesai sudah webinar kita pagi hari ini, semoga semua menjadi terpuaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita webinar lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini saya numpang info sebentar ya. Jadi untuk kaitannya dengan pengelolaan website Kok Jawas PAI Nasional, bagi Bapak Ibu yang ingin mempopulerkan kegiatan Kok Jawas PAI Provinsi, Kabupaten maupun Kota, nanti bisa Bapak Ibu kirimkan beritanya kepada kami dengan catatan bahwa beritanya itu disertai dengan foto atau video terbaik, kemudian yang mengabarkan kegiatan ya. Kemudian jangan lupa beritanya itu memenuhi prinsip 5W1H, yaitu who atau siapa, what itu apa, kemudian when kapan, where di mana, kemudian why bagaimana, serta how bagaimana. Ya, kemudian silakan dikirim ke kami. Dalam hal ini saya dengan Pak Winarno yang nanti akan bisa membantu Bapak Ibu mempopulerkan kegiatan di Jawas Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menebar manfaat dan berbuat baik dimanapun dan kepada siapapun. Bapak Ibu, sekali lagi kita populerkan yel-yel PAI kita ya. Jadi kalau saya tanya siapa kita, tolong dijawab PAI. Siapa kita? Jawabannya adalah PAI. Kemudian berikutnya ketika ditanya PAI, kemudian jawabannya adalah bersama kita ya, bersama PAI ya, kita bisa. Maaf, siapa kita? Nanti jawabannya adalah PAI, kemudian bersama PAI kita bisa, kemudian PAI jaya 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 yes, kemudian we love PAI ya. Coba kita bareng-bareng ya. Oke, ya silakan dibuka mikrofonnya masing-masing. Pak Fatullah bisa nggak kita buka mikrofonnya? Oke, bisa sudah dibuka. Ini udah bagus, sudah ada ininya nih. Panduan. Kita populerkan ya yel-yel ini. Coba saya tanya Bapak Ibu ya. Siapa kita? PAI. Siapa kita? PAI. Bersama PAI Kita bisa. PAI Jaya. Yes. We love PAI. Oke, sekarang tanpa screen ya. Baik, silakan. Tadi kan pakai screen ya, supaya nanti bisa terlihat semuanya. Tolong dibuka videonya, kemudian dibuka suaranya, mikrofonnya. Baik. Siapa kita? PAI. Siapa kita? PAI. Bersama PAI kita bisa. PAI
Jaya. 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 We Yes. love PAI. We We love love PAI. Tepuk tangan untuk semua. Baik Bapak Ibu hadirin narasumber pengurus Pokjawas Nasional, Pokjawas Provinsi, Kabupaten Kota, dan segenap pengawas PAI di seluruh Indonesia. Demikian tadi webinar tahap ketiga kita untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua sehat senantiasa sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu untuk yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi ya presensinya. Kemudian yang tanya nomor rekening itu ada di presensi itu ya. Kemudian nanti lain-lain misalkan yang belum bisa ngupload, nah silakan japri kepada kami ya sehingga nanti kami bisa meneruskan kepada bendahara. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Bapak Ibu yang mau kangen-kangenan dengan teman-teman yang lain. Dibuka mikrofonnya bisa. Yang belum isi presensi, silakan diisi presensinya ya. Jangan sampai nanti pas ketutup ya nggak bisa presensi.